Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kau menyertai kami selalu, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, ada di dalam tangan-Mu. Pada saat ini kami berdoa, Tuhan, pada teman-teman yang mungkin ada dalam keadaan sakit, tergeletak di tempat tidurnya, Tuhan, ataupun mereka mempunyai satu masalah yang besar, ataupun segala masalah hidup mereka, Tuhan. Kiranya Kau memberikan jalan keluar, penghiburan, hikmat, pertolongan-Mu, Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat merasakan kuasa Tuhan dari 2000 tahun lalu sampai sekarang masih tetap ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kali ini kita akan melihat bahwa tema yang akan saya bawakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita lihat dari satu firman Tuhan dari kitab Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Satu firman Tuhan yang sangat luar biasa menguatkan kita sebagai orang-orang percaya bahwa penyertaan Tuhan ada dimanapun kita pergi. Kita mengenal sosok Yosua adalah seorang yang pemberani, rendah hati. Dia adalah seorang yang melawan bangsa Amalek walaupun didukung oleh Musa, Harun, dan Hur. Dia juga seorang yang memberikan laporan positif pada waktu diutus untuk mengintai pada negeri Kanaan tersebut bersama Kaleb. Dari 12 orang, hanya 2 orang termasuk Yosua yang memberikan satu laporan yang positif. Tapi di samping itu semua, Yosua walaupun dipilih Tuhan, dia adalah orang-orang yang rendah hati, merasa selalu tidak mampu dalam hidup ini. Orang yang selalu merasa dirinya tidak mampu, karena sesuatu yang dilakukan itu sangat besar, terutama pada waktu dia itu diutus sebagai pengganti daripada Musa. Maka Allah mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Musa mengutus Yosua dalam banyak hal yang begitu penting, termasuk tadi peperangan kepada bangsa Amalek. Kalau kita renungkan firman ini, bukankah kita adalah domba-domba yang seperti domba-domba yang diutus di tengah serigala? Yesus mengatakan demikian. Kita adalah orang-orang yang diutus dalam dunia ini. Dunia penuh dengan masalah, dunia penuh dengan kejahatan, dunia penuh dengan pengaruh-pengaruh yang negatif, saudara. Dikatakan, Yesus mengatakan seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala, saudara. Di dalam kitab Matius 10 itu. Ini satu analogi yang sangat luar biasa kita bisa renungkan. Bahwa pada saat ini, apapun keadaan kita, banyak orang mungkin terkena penyakit, terjangkit penyakit yang di luar dugaannya bisa sampai mempengaruhi semua aktivitas, pekerjaan, membuat hati lemah, terkadang menjadi satu pertanyaan dalam hidupnya. Bagaimana saya setia kepada Tuhan? Kok saya masih terjangkit penyakit ini? Jadi harus kita lihat bahwa di dalam kehidupan Yosua, walaupun dia seorang yang rendah hati, bahkan merendahkan diri dia itu, janganlah kita dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa engkau punya perasaan kelemahan, membuat engkau kecil hati, merasa tidak mampu. Karena Allah mengatakan di dalam ayat terakhir itu, bagian terakhir itu, bahwa Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita mengaminkan itu, saudara. Bahwa Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Allah akan menyertai kita dalam setiap kesulitan kita yang menghadang kita di depan yang kita tidak mengetahuinya. Karena dari itu dia utus Rohnya yang kudus
sebagai mata kita untuk melihat mata hati kita ke depan itu bersama Tuhan. Memberikan kita kekuatan. Kayak firman Tuhan juga mengatakan bahwa roh yang ada dalam kita, yang Tuhan telah berikan kepada kita seperti itu, lebih kuat daripada roh yang ada dalam dunia ini. Berarti memang ada roh-roh dunia ini di sekeliling kita, yang menghadang kita, yang berusaha mengganggu kita, berusaha untuk melemahkan kita, berusaha untuk menghancurkan kita seperti itu. Firman juga mengatakan bahwa dia datang seperti pencuri. Pencuri yang datang hanya membinasakan, membunuh kita semuanya itu. Satu hal yang kita lihat bahwa di dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 45, kisah Daud pada waktu dia melawan Goliat, saudara. Satu perkataan yang sangat-sangat luar biasa menguatkan kita, saudara. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Waduh, luar biasa, saudara ya. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Boleh roh-roh dunia ini ada di sekeliling saya, ada di sekeliling keluarga saya, pekerjaan saya, yang berusaha untuk mengganggu saya semuanya itu. Tapi seperti Daud katakan bahwa aku mendatangi engkau, hai semua roh-roh dunia ini, dengan nama Tuhan semesta alam. Karena tadi dikatakan bahwa aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, saudara. Satu firman Tuhan yang menguatkan kita, apapun yang kita alami pada saat ini, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, sekecil pun apapun yang kita lihat di depan kita bahwa harapan itu sangat-sangat punya kesempatan kecil, tapi iman kepada Tuhan itu yang dikatakan di dalam aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi, jangan membuat engkau lemah, jangan membuat hatimu menjadi kecil hati demikian itu, Tuhan akan menyertai kita, Allah beserta kita seperti itu. Satu hal yang luar biasa banyak kita lihat di sekeliling kita, bahwa kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan, saudara. Saya percaya semua di sini adalah hamba-hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Orang percaya kepada Tuhan dikatakan bahwa kita adalah semua hamba Tuhan. Apapun yang kita lalui dalam semua yang kita layani, di dalam gereja, atau sesama kita manusia, dimanapun kita berada, kita yakin bahwa dengan semua keyakinan kita, Tuhan menyertai kita, sehingga kita orang adalah yang punya integritas dalam hidup kita. Kita yakin bahwa semua perkataan kita itu dikontrol oleh Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi kekuatan, karena Dia yang menguasai kita semuanya. Biarlah kali ini kita mempelajari dari kitab Yosua 1 ayat 9 ini, melihat kehidupan Yosua yang rendah hati, bahkan kurang percaya pada diri sendiri, tapi dia melihat janji Tuhan di situ. Dia melakukan semuanya itu. Seperti juga Daud, bahwa melawan Goliat, dia mengatakan bahwa aku datang kepada engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa agar setiap daripada kami mempunyai hati taat kepada firman-Mu. Karena firman itu mempunyai kuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang mengandung janji, walaupun terkadang kami tidak mengerti pada waktu kami membaca maupun mendengarnya, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan, untuk melakukan semuanya itu. Karena kami tahu bahwa kami adalah seperti serigala yang diutus, seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala ini. Mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan dalam hidup, karier, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu. Kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah Tuhan akan membuktikan
bahwa kuasanya akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungi kita semua. Saudara kasih, jika ada yang sakit, tumpangkanlah tangan di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.